pertanyaan dari beberapa pihak, Ahmad Yani ini loyalis atau berada di pihak lawannya Soekarno. Sampai kematiannya, Ahmad Yani tidak pernah menganggap Soekarno itu adalah lawan. Beliau loyalis sejati. Begitulah yang diungkap oleh sang istri Yayu Rulia Sutowiryo. Menurut Yayu, menjelang kematiannya, Jenderal Ahmad Yani masih menanyakan keadaan Soekarno. Sejak pertama kali Ahmad Yani dilantik menjadi Menpang AD, Soekarno sudah menunjukkan rasa sukanya. Kesukaan Soekarno terhadap Yani murni karena kepribadian beliau. Yani berasal dari kultur Jawa yang paham bagaimana memperlakukan orang tua, yaitu seorang bapak. Di berbagai literatur selalu muncul narasi yaitu Yani adalah anak emas Soekarno. Bagi seorang Soekarno, Yani bukan sekedar panglima tentara, tapi juga sahabat yang tahu jalan pikiran Soekarno. Perubahan sikap Soekarno terhadap Ahmad Yani menurutnya disebabkan karena pandangan Ahmad Yani terhadap beberapa kebijakan Soekarno. Ada PKI di belakang kebijakan itu, sebut saja kebijakan konfrontasi Malaysia, nasakomisasi TNI. Yang kedua, kedekatan Soekarno dengan Ahmad Yani pasti tidak disukai PKI. PKI tidak ingin Soekarno dikendalikan oleh Ahmad Yani. Terlebih publik sampai menjuluki Yani adalah anak emas Soekarno. Tentu hal ini harus segera dihentikan. Anak emas itu tetap untuk PKI, bukan buat Yani. Maka mulailah PKI dengan media pers yang dimiliki memunculkan berbagai opini yang menyudutkan Ahmad Yani. Hubungan baik Yani Soekarno mulai dirusak dengan berbagai cara. Mulai dengan menyebut Yani sebagai jenderal yang tidak loyal terhadap Soekarno, terutama ketika Yani menolak usulan PKI untuk membentuk angkatan kelima dari unsur buruh tani. Saat itu Soekarno mulai terpengaruh. Banyak perubahan sikap dari Bung Besar yang dirasakan oleh Yani. Tapi Yani tidak ambil pusing. Beliau tetap menjaga agar hubungannya dengan Soekarno tetap baik. Loyalitas Yani tak pernah bergeser sedikit pun. Ditambah upaya PKI untuk membuat Yani dan Nasution menjadi saling rival. Beberapa kali Yani menunjukkan kekecewaan dan kemarahan terhadap tindakan Nasution yang dinilai menyalahi wewenangnya sebagai Kasab yang hanya mengurusi soal-soal administrasi. Provokasi dan agitasi PKI terhadap Yani dipuncaki dengan beredarnya isu Dewan Jenderal. Isu ini memang menjadi isu yang paling seksi sekaligus sensitif karena menyentuh soal pengambil alihan kekuasaan presiden. Soekarno saat itu masih dalam posisi dikdaya, apalagi euforia pengangkatan presiden seumur hidup dengan berbagai gelar diberikan kepada Soekarno. Tak ayal membuatnya seperti Raja Jawa yang akan memerangi siapa saja yang ingin merembut singgasananya, tak terkecuali kepada para jenderalnya. Isu Dewan Jenderal ini munculkan penyakit lost power syndrome, ketakutan kehilangan kuasa pada Soekarno. Siapa saja yang mencoba memprovokasi atau melontarkan kasakusuk soal Dewan Jenderal, pasti Soekarno bereaksi, bahkan dari mulut tukang becak sekalipun. Sebegitu paranoidnya Soekarno saat itu atas isu Dewan Jenderal, hingga klarifikasi dari Ahmad Yani pun masih diragukan dan lebih memilih berada di tengah para rival dan pembenci Yani. Mereka asik masuk bergibah tentang rencana jahat Dewan Jenderal, dan akhirnya sikap paranoid Soekarno ini harus berakhir dengan penyesalan. Bagaimana rasanya wewenang dan wibawanya dipreteli pasca gerakan menindak yang tentu atas sepengetahuan Soekarno juga berujung kematian Ahmad Yani, sang anak emasnya itu. Yani di ujung hidupnya hanya bisa menulis unek-unek atas sikap pemimpinnya itu. Bapak sudah mulai percaya kepada isu itu.